kami lanjutkan dengan sidang paripurna DPRD dengan agenda pidato pertama Wali Kota Wakil Wali Kota Prestasi 2025-2030. Lalu kemudian agenda pertama kami di luar agenda pemerintahan, kami ingin bertemu dengan insan pers Kota Solo semuanya. Karena bagi kami, pilar kami yang pertama sangat penting adalah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara insan pers semuanya yang nanti akan membantu kami dalam memberitahu, mensosialisasikan, memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat terkait dengan segala program-program kegiatan yang kita kerjakan di 5 tahun akan datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara, kakak-kakak semua yang telah berkenan hadir pada hari ini. Meskipun saya lihat masih banyak yang belum datang, mudah-mudahan yang lain bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Bapak Ibu, 5 tahun ke depan kita bersama dengan Bapak Adi Suryadi Nurdal, sama yang kami sampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, kami butuh dukungan, kami ingin bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di kota kita ini, termasuk insan pers, teman-teman media, merupakan sebuah instrumen penting bagi kami untuk bisa meraih masa depan terbaik bagi Kota Solo, termasuk memudahkan kerja-kerja kami di depannya. Tentu harapan kami sama dengan semua pihak yang pernah kami sampaikan. Kami mohon dukungan, kami mohon sinergi dan kolaborasi bersama-sama, bagaimana kita bersama-sama bisa membawa kebaikan-kebaikan untuk semua, khususnya di Kota Solo ini. Dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman udah bergabung hari ini, mudah-mudahan ini adalah starting point bagi kita bersama-sama untuk kita memulai langkah baik ini ke depan di masa-masa akan datang. 5 tahun ke depan, apalagi dengan suasana dinamika kehidupan hari ini, Bapak Ibu, banyak tantangan yang akan bersama kita hadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya yang kita miliki, termasuk dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Tapi kami yakin dengan dukungan dan optimis kita bersama-sama, kita bisa maksimal bekerja di kota hari ini. Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak kami semua, dalam 5 tahun tersebut ada beberapa target-target pembangunan yang kami rencanakan. Target pembangunan tersebut tentu tidak semuanya bisa kami selesaikan dalam waktu dekat. Ada yang kami bisa selesaikan dalam jangka waktu yang cukup panjang, apalagi yang sifatnya pembangunan sumber daya manusia serta beberapa infrastruktur besar yang mungkin barangkali butuh waktu dan penguatan anggaran yang cukup kuat. Untuk itu kami memulai, Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini menyampaikan program 100 hari kerja kami. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami punya janji kepada masyarakat ketika kampanye, ketika kami terpilih sebagai wali kota, wakil wali kota, kita akan menggratiskan dan tidak membebankan atau menolrupiahkan beban rekening air PDAM untuk semua masjid dan musala. Alhamdulillah, kami tidak lanjuti di hari pertama kami bekerja. Kemarin di tim Safari Ramadan juga telah disampaikan, terhitung bulan Maret ini untuk pembayaran bulan April, semua masjid dan musala se-Kota Solo tidak lagi membayar rekening air PDAM, sudah kita gratiskan. Kemudian Bapak dan Ibu kami hormati, yang kedua, alhamdulillah tanggal 17 Februari tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah kita telah diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Barangkali teman-teman media semuanya juga monitor. Pada kesempatan itu masih banyak yang mesti kita lengkapi sehingga Rumah Sakit Umum Daerah kita ini bisa maksimal melayani masyarakat kita. Masih banyak bangunan pelengkap yang mesti kita lengkapi, masih banyak alat-alat yang mesti kita penuhi, sehingga standar minimal layanan kesehatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ketentuan perundang-undangan, termasuk akreditasinya, lalu kemudian bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini adalah tugas yang akan kami selesaikan dalam kehidupan. Percuma Rumah Sakit Umum Daerah kita bisa operasional, tapi belum bisa melayani BPJS Kesehatan. Insya Allah Bapak Ibu, dalam beberapa hari ke depan
target kami di per 1 April Rumah Sakit Umum daerah kita telah bisa melayani BPJS Kesehatan yang ada di kota. Karena apa? Di kota Solo, Bapak Ibu, kita telah universal health coverage. Kita telah meraih capaian maksimal. Semua warga kota kita tertampung untuk dilayani dengan BPJS Kesehatan gratis. Nah, tentu dengan telah UHC ini, sementara rumah sakit milik kita sendiri belum bisa melayani pasien untuk mendapatkan layanan melalui BPJS Kesehatan. Nah, mudah-mudahan target kami dengan Pak Wakil Wali Kota 1 April rumah sakit kita telah bisa melayani BPJS Kesehatan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama-sama. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang hormati, jaminan yang ketiga, ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Sosial Tenaga Kerja. BPJS Sosial Tenaga Kesehatan adalah penjamin kesehatan, BPJS Sosial Tenaga Kerja adalah penjamin sosial tenaga kerja. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan launching 2.000 penerima BPJS Sosial Tenaga Kerja. Nah, ini gunanya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi masyarakat kita yang rentan bekerja di luar rumah. Nah, misal Bapak Ibu, peserta yang mendapatkan BPJS Sosial Tenaga Kerja mengalami kecelakaan kerja di luar rumah. Barangkali Bapak dan Ibu, teman-teman media juga monitor. Kita menyerahkan beberapa kali kesempatan bantuan-bantuan ataupun santunan kepada ahli waris dari keluarga yang meninggal dunia pemegang BPJS Sosial Tenaga Kerja. Terakhir, ada pegawai kita non-ASN, relawan BPBD yang juga kita masukkan menjadi peserta BPJS Sosial Tenaga Kerja. Kalau saya tidak salah namanya Ahad Adi Chandra, saya ingat betul karena namanya Ahad hari Minggu Adi Chandra, ingat betul saya. Ahad Adi Chandra ini adalah relawan di BPBD yang dia telah kita masukkan di BPJS Sosial Tenaga Kerja. Ketika dia piket malam menjadi relawan di BPBD, dia meninggal dunia, Pak, serangan jantung. Nah, bayangkan Bapak Ibu, tulang punggung keluarganya meninggal dunia, istrinya tak bekerja, anaknya lagi butuh biaya pendidikan. Untung Ahad Adi Chandra ini telah kita masukkan dalam BPJS Sosial Tenaga Kerja. Pada kesempatan itu, ahli warisnya terima santunan biaya pendidikan, ahli warisnya terima tabungan biaya hidup. Cukup fantastis Bapak Ibu. Terima cash dalam bentuk rekening, kalau saya tidak salah 142 juta rupiah. Anak-anaknya, dari beberapa jumlah anak-anaknya, 2 orang ditanggung pendidikan sampai tamat S1. Hanya dengan kita masukkan menjadi BPJS Sosial Tenaga Kerja. Nanti malam di Masjid Syukur, kami tim Safari Ramadan, kami juga menyerahkan santunan kepada salah seorang pekerja yang meninggal atas nama Alexandrio, kalau saya tidak salah. Tinggalnya di samping Masjid Jabal Nur, kalau saya tidak salah. Nah, ini juga adalah pemegang BPJS Sosial Tenaga Kerja, juga keluarganya menerima santunan 42 juta rupiah. Kenapa ada berbeda? Karena ketika didaftarkan tergantung dari pencatatan pendapatan bulanannya. Ahad Adi Chandra kenapa lebih besar? Karena gaji bulanannya tersebut dikalikan 48 kali gaji bisa tersalah. Nah, begitu pun yang lain. Nah, ada juga buruh tukang, teman-teman media terima kasih juga monitor daripada SMP 2 mengerjakan perbaikan atap kena sentrum, dirujuk ke rumah sakit Jamil, meninggal dunia, ulang tembok bunuh mutiara. Istrinya juga tak bekerja, anaknya lagi butuh biaya pendidikan. Jadi risiko sosial ada 2, pertama angka kemiskinan baru, kedua angka putus sekolah. Nah, dengan kita masukkan BPJS Sosial Tenaga Kerja, dengan kita berikan santunan, mudah-mudahan santunan ini bisa digunakan sebagai penyambung hidup keluarganya, apakah buka usaha atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua adalah jaminan pendidikan sampai tamat S1. Ketika orang tuanya meninggal dunia, yang rentan bekerja di rumah tadi, Bapak Ibu, tentu siapa yang melanjutkan biaya pendidikan anak-anaknya? Dengan masuk BPJS Sosial Tenaga Kerja, maka BPJS Sosial Tenaga Kerja memberikan santunan dan jaminan pendidikan sampai tamat S1. Insya Allah teman-teman, Bapak Ibu semua, ini juga akan kita launching sejumlah 2.000 orang masyarakat kita penerima BPJS Sosial Tenaga Kerja. Lalu kemudian Bapak dan Ibu,
kami ingin mengelola pemerintah ini dengan baik bersama dengan Bapak Haji Suryadi Nudal. Profil Pak Suryadi Nudal mungkin barangkali Bapak dan Ibu teman-teman media sudah tahu, beliau adalah birokrat, 2,5 periode kepala daerah yang berbeda menjadi sekretaris daerah. Dan kami punya komitmen untuk bagaimana birokrasi ini kita kelola secara lebih baik ke depannya. Kami sedang mendesain sebuah sistem meritokrasi yang berbasis digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan ini, Bapak Ibu. Jadi subjektivitas pimpinan memberikan penilaian, subjektivitas menilai seseorang untuk mempromosikan seseorang ASN ataupun pejabat tertentu bisa kita tekan dengan sistem yang kita buatkan berbasis digital, meritokrasi ini. Nah, ini sedang kita siapkan, sudah kita mulai, dan ini telah dilakukan oleh beberapa pemerintah provinsi, kota kabupaten se-Indonesia. Yang telah melakukan pertama di Indonesia itu adalah pemerintah provinsi Jawa Barat zamannya Pak Ridwan Kamil. Nah, kami ingin juga kota Solo berbasis digitalisasi ini akan buatkan sebuah sistem birokrasi. Lalu kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, teman-teman semua, terkait dengan infrastruktur, tentu kami ingin menyelesaikan dari pembangunan sebelumnya yang belum selesai. Di antaranya rumah sakit umum daerah masih perlu intervensi untuk kita selesaikan. Gedung olahraga Marahadin kita, Stadion Marahadin itu baru yang ada itu adalah lapangan sepak bola dan tribun barat. Tribun timurnya belum ada, tribun utara dan selatannya belum ada, bahkan jalan ke dalamnya pun juga masih dalam keadaan seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, ini juga membutuhkan intervensi kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan di masa-masa akan datang. Nah, ini kita harus selesaikan supaya dia betul-betul ada manfaat untuk masyarakat kita. Termasuk beberapa infrastruktur yang mesti kita selesaikan, Masjid Cahara, beberapa infrastruktur lainnya yang ingin kita selesaikan di tahun berikutnya ataupun di tahun yang akan datang. Kemudian Bapak dan Ibu, yang paling kita idam-idamkan bersama dengan Pak Suryadi Nudal, kita ingin membenahi kawasan pusat kota kita. Kami sedang menyiapkan sebuah desain pusat kota terpadu yang terintegrasi. Di mana kawasan tersebut? Kawasan tersebut ada di kawasan depan Pasaraya, Taman Kota, Jalan Sudirman dan Jalan Cengkeh. Kenapa kami sebut sebagai kawasan pusat kota terpadu yang terintegrasi? Taman kota yang nanti akan kita revitalisasi, akan kita integrasikan dengan Pasaraya, terutama sekali pasar semi modern yang sampai saat sekarang ini belum bisa kita manfaatkan karena tidak ada variabel pendukungnya. Nah, jadi nanti insya Allah teman-teman, Bapak dan Ibu semua, pasar semi modern kita halamannya itu adalah taman kota sekarang, tapi dalam bentuk permukaannya yang berbeda, yang barangkali juga akan lebih modern. Lalu kemudian kita hubungkan dengan pedestrian di kawasan depan Mundokan 2, Jalur 2, Tugu Cerano, termasuk pedestrian di kawasan Jalan Sudirman. Insya Allah kalau kuat PBD kita upayakan sampai ke Padang Hijau. Nah, ini mimpi kita Bapak Ibu. Kalau hari ini pasar kita produktifnya hanya jam pagi sampai sore hari, insya Allah nanti kalau selesai kawasan pusat kota terpadu kita ini Bapak Ibu, bukan hanya pagi sampai sore hari, bahkan sore sampai tengah malam pun pasar kita, kawasan strategis kita tersebut menjadi kawasan yang lebih produktif. Untuk siapa? Pedagang UMKM, pelaku-pelaku usaha kecil menengah kita. Karena ada kawasan yang menjadi tempat orang nyaman berkunjung, orang datang, dan termasuk kita fasilitasi pedagang-pedagang kita dengan tempat-tempat portable, penerangannya maksimal. Kawasan tersebut insya Allah Bapak Ibu, kalau tidaklah seperti Jalan Malioboro saja, minimal di bawah-bawah itu udah seketek. Dan itu cita-cita kami. Karena kenapa? Peluang ini sangat mungkin kita manfaatkan. Secara kewilayahan dan geografis, kota Solo ada di tengah-tengah dan menjadi tempat kunjungan alternatif bagi masyarakat 6 kota kabupaten. Apakah 6 kabupaten tersebut? Kabupaten Solo dan sekitarnya. Segiling kota Solo, Kabupaten Solo. Kalau ada tempat yang menyenangkan,
tempat jalan-jalan sorenya nanti akan ke Kota Solo. Sejunjung, Sawalunto, Damasraya, bahkan Solo Selatan sekaligus. Insya Allah kawasan pusat kota terpadu ini dengan pembiayaan nanti, jika ada peluang pembiayaan dari pusat ataupun mandiri dari BPD kita mencoba menghitung, mendesainnya sehingga kita punya kawasan pusat kota yang bisa menggambarkan sebuah kota yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, tentu sebagai kebutuhan dasar masyarakat kita, prasarana, sarana, utilitas lingkungan akan tetap kita benahi, akan tetap kita lengkapi untuk menjaga masyarakat kita. Lalu kemudian target kami bagaimana angka rata-rata sekolah itu jauh lebih meningkat, standar pelayanan minimal setiap yang berkaitan kepada pelayanan masyarakat kita lebih meningkat, sumber daya manusia kita juga lebih meningkat. Dan insya Allah hari Kamis besok, Bapak dan Ibu teman-teman, kami akan meluncing pesantren Ramadan. Dan pesantren Ramadan itu Bapak Ibu sekaligus kita launching pendidikan ekstrakurikuler wajib. Dia ekstrakurikuler tapi wajib. Di sekolah, pendidikan mengaji minimal 1 jam belajar tahsin di sekolah. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena banyak temuan-temuan kami dengan Pak Suryaninggal dan masukan dari para orang tua, masih banyak anak-anak kita yang belum pandai mengaji. Maka kita akan launching ini dan insya Allah hari Kamis dan sekaligus dengan launching tim safari Ramadan kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, BPJS Kesehatan akan kita sempurnakan. Kali ini kita sempurnakan. Dan memang Bapak dan Ibu, beberapa tahun belakangan pertumbuhan penduduk kita cukup signifikan, sangat signifikan. Pertumbuhan penduduk itu bukan karena angka kelahiran, bukan ibu-ibu di Kota Solo melahirkan anak yang dalam jumlah tinggi, tapi masyarakat yang berpindah catatan penduduknya ke Kota Solo. Nah ini makanya Bapak Ibu, pertambahan penduduk kita cukup tinggi, maka kalau dalam perhitungan statistik angka pertumbuhan yang tinggi. Nah, namun setelah kita temukan orang pindah yang lebih banyak Bapak Ibu. Nah, karena apa? Di kota kita dengan berKTP Kota Solo Bapak Ibu, insya Allah KTP-nya tersebut nomor NIK-nya langsung terintegrasi mendapatkan BPJS Kesehatan. Jadi kalau tidak ke Kota Solo tidak punya kartu BPJS pun tak apa. Nomor NIK tersebut langsung terintegrasi. Nah, kemarin Bapak Ibu, sebelum kami bisa sambut, ada warga yang komplain, Pak, katanya kita sudah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Kok kami belum bisa menggunakan, Pak? Coba saya cek, ternyata KTP-nya baru 2 bulan di Kota Solo. Ada per waktu Bapak Ibu yang mengatur bahwasanya ini bisa kita fasilitasi masyarakat kita adalah yang telah tercatat 6 bulan minimal menjadi warga Kota Solo. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang bisa mendapatkan layanan ini Bapak Ibu adalah yang telah terdaftar di KTP Kota Solo. Andaikan belum terdaftar, saat itu juga kalau butuh layanan gawat darurat, ada namanya open system, bisa langsung didaftarkan hari itu juga. Misalnya ada si Fulan, dia warga Kota Solo, sakit, dibawa ke rumah sakit, dia tidak punya BPJS Kesehatan, belum terdaftar. Nah, sementara dia butuh penanganan darurat, apakah bisa langsung dilayani? Bisa. Apakah bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Bisa saat itu juga, karena ada open system di kami Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, kita daftarkan hari itu juga sehingga dia bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Dengan catatan dia telah lebih 6 bulan bertempat tinggal di Kota Solo. Nah itu BPJS Kesehatan. Kemudian Bapak dan Ibu, di sektor pendidikan, insya Allah sebagaimana yang telah kami rintis, pendidikan di Timur Tengah akan kita lanjutkan Bapak dan Ibu, dan termasuk alhamdulillah Bapak Ibu, tadi saya dikabari oleh teman-teman dari Sampurna Foundation, ada sebuah universitas di bawah korporasi besar Sampurna University, sebuah kampus Sampurna University yang berafiliasi dengan Arizona University Amerika Serikat.
kami bekerja sama dengan Sempurna University ini Bapak Ibu untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri Kota Solo yang berprestasi. Untuk apa? Untuk sekolah di Sempurna University. Nanti di tahun ketiga dan tahun keempat anak kita ini akan kuliahnya di Arizona University Amerika Serikat. Ini ditanggung pembiayaannya 50% dari APBD, 50% dari Sempurna University. Nah, insya Allah hari Kamis nanti teman-teman Sempurna Foundation dari Sempurna University akan datang langsung ke Kota Solo. Tapi Pak Wakil, sebentar ini kita dapat kabar bahwasanya hari Kamis tersebut pagi kita menerima SK dari Pak Gubernur. Nah, bagaimana kita reschedule nanti dengan kedatangan teman-teman Sempurna University. Nah, ini Bapak dan Ibu di sektor pendidikan. Lalu kemudian Bapak Ibu, banyak hal lagi yang barangkali belum bisa tersampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih efektifnya mungkin barangkali ada yang menanyakan sesuatu kepada kami, karena kita nanti juga buka puasa, dan buka puasa kita langsung tim Safari Ramadan. Barangkali teman-teman media juga merupakan tim Safari Ramadan. Kalau ada yang ditanyakan terkait yang kami sampaikan tadi ataupun yang belum kami sampaikan, semampu kami jawab, semampu kami jelaskan. Jika ada di antaranya, kami persilakan dengan segala hormat.